Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Serangan Lindong sangat cepat dan dahsyat. Saat ini, karena konfrontasi langsung sebelumnya, kekuatan Yuan dalam tubuh Pang Hao telah tersentak dan terguncang, menyebabkan responsnya menjadi agak canggung dan canggung. Oleh karena itu, dia hanya bisa membuka matanya lebar-lebar dan menatap kosong saat Lindong menyerangnya dengan wajah yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat ini, ketakutan muncul di matanya saat dia akhirnya mengerti betapa kejamnya pemuda di depannya. "Bocah, beraninya kau!" Namun, tepat saat angin telapak tangan Lindong yang cepat dan ganas, yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, hendak mendarat di mahkota Pang Hao, sebuah raungan marah yang mirip dengan guntur tiba-tiba terdengar dari dalam anggota 9 gerbang tenang. Seketika, seperti hantu, sesosok muncul di samping Pang Hao dalam sekejap. Meluruskan kedua jarinya, dia tiba-tiba mengetuk. Kekuatan Yuan yang tak terbatas langsung terkondensasi di sekitar kedua jari itu. Dibungkus oleh kekuatan Yuan, jari-jarinya dibalut dengan udara hitam yang sangat merusak. Itu adalah ki kematian. Seorang ahli tahap kematian mendalam. Serangan jari ini menyebabkan pupil mata Lindong langsung mengecil. Khususnya, fluktuasi ki kematian menyebabkan ekspresinya berubah suram. Memang ada seorang ahli di tahap kematian mendalam yang tersembunyi di antara anggota 9 gerbang tenang. Gerakan mematikannya berhasil diblokir, dan niat dingin di mata Lindong semakin kuat. Namun, dia tiba-tiba memilih untuk tidak menghindar atau menghindari serangan yang datang. Sebaliknya, serangan telapak tangannya yang cepat dan menakutkan terus berlanjut dan bertabrakan langsung dengan serangan jari itu. Dalam tabrakan langsung ini, serangan Lindong langsung runtuh saat gelombang rasa sakit yang hebat terpancar dari telapak tangannya. Namun, bayangan ganas melintas di matanya yang hitam legam. Tanpa ragu sedikit pun, kaki kanannya terayun keluar dalam lengkungan yang licik. Seperti ujung pisau, ia mendarat dengan keras di dada Pang Hao. Fluktuasi yang dahsyat terpancar keluar saat Lindong dan Pang Hao terbang keluar pada saat yang bersamaan. Saat terbang keluar, Lindong mendengus pelan, teriakan menyedihkan terdengar dari mulut Pang Hao, diikuti oleh semburan darah dari mulutnya. Sosok mungil dengan cepat muncul di belakang Lindong sebelum sebuah tangan kecil menopang punggungnya. Cahaya biru muncul, menyebabkan gerakan mundurnya terhenti. "Kakak Lindong, kamu baik-baik saja?" Setelah menyadari bahwa langkah mundur Lindong telah berhenti, Mu Lingsan segera bertanya. "Aku baik-baik saja," Lindong menjawab sambil menggelengkan kepalanya, sebelum melihat ke arah depannya. Saat ini, ada seorang lelaki tua kurus kering dengan mata cekung dan rambut abu-abu di samping Pang Hao. Saat ini, lelaki tua ini menatap Lindong dengan tatapan muram dan dingin. "Dasar kura-kura tua yang tidak tahu malu, berani sekali kau melancarkan serangan diam-diam." Mu Lingsan juga melihat lelaki tua berambut abu-abu itu. Api amarah berkobar di matanya yang besar saat ia mengumpat lelaki tua itu tanpa sedikit pun rasa hormat. Setelah melirik Mu Lingsan yang tampak muram, lelaki tua berambut abu-abu itu menoleh ke Lindong sebelum menyeringai, "Bocah, kau memang berhati jahat. Ini hanya duel, apakah perlu bersikap begitu jahat? Orang tua, kau tidak masuk akal. Ini adalah pertarungan individu antara dia dan aku, dan pertarungan ini harus terus berlanjut sampai kita mencapai kesimpulan. Selama dia menolak untuk mengakui kekalahan, pertarungan ini akan terus berlanjut. Selain itu, ini adalah laut iblis yang kacau dan kita bukan anggota sekte yang sama. Jangan bilang kau mengharapkan aku untuk menunggu kekuatan Yuannya pulih sebelum kita bertarung lagi." Lindong mengejek, suaranya penuh dengan ejekan. Mendengar jawaban Lindong, beberapa ahli di sekitarnya mulai tertawa kecil. Mereka semua adalah veteran yang pernah tinggal di laut iblis yang kacau dan mereka bukanlah orang yang baik hati. Mereka semua tahu cara menghancurkan musuh yang sudah kalah. Jika mereka berada di posisi Lindong, mereka semua akan menyerangnya juga. Namun, mereka mungkin tidak setegas dan setegas Lindong. Oleh karena itu, ketika lelaki tua itu mulai mengkritik metodenya yang kejam, itu membuat beberapa orang mencibir dalam hati mereka. Di laut iblis yang kacau, jika seseorang tidak kejam, bukankah dia sudah dimangsa oleh orang lain?
Lidah yang tajam sekali, kobaran api kemarahan yang suram berkobar di mata lelaki tua berambut abu-abu itu saat dia meraung sambil mencibir. Terlalu malas untuk peduli padanya, mata Lindong melirik ke arah Pang Hao yang tampak pucat. Auranya tampak menurun dan jelas bahwa Pang Hao telah mengalami cedera parah. Sambil menyeringai, Lindong berkata, "Jadi, apa hasil pertarungan kita, saudara Pang Hao? Jika tidak ada, mari kita lanjutkan. Lagi pula, ada banyak teman yang menunggu hasilnya." Mendengar perkataan Lindong, wajah Pang Hao tanpa sadar berkedut, sementara ekspresinya berubah agak pucat. Dari apa yang terlihat, hatinya pasti dipenuhi amarah. Pada saat ini, cukup banyak suara tawa setuju dan sorak-sorai terdengar dari sekeliling. Meskipun para ahli ini mungkin tidak berani membuat komentar seperti itu dalam keadaan normal, inti petir yang dipertaruhkan juga melibatkan mereka. Oleh karena itu, mereka tentu saja lebih peduli dengan pertarungan ini. Mendengar suara tawa dari sekitarnya, ekspresi pucat Pang Hao semakin bertambah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa rencananya terhadap Lindong sekarang akan mengakibatkan kejatuhannya. Terlebih lagi, dia jelas kewalahan dalam pertukaran sebelumnya. Sampai sekarang, dia telah menderita luka yang cukup parah. Jika dia terus bertarung dengan Lindong yang kejam itu, mengingat temperamennya, dia pasti akan melepaskan jurus mematikan jika dia melihat kesempatan. Pada saat itu, mungkin bahkan tetua di sisinya mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Pang Hao berdesir, sementara ekspresinya berfluktuasi tanpa batas. Setelah beberapa saat kemudian, dengan sangat enggan, dia mengatupkan giginya sambil menjawab, "Pertandingan ini adalah kemenanganmu." Mendengar jawabannya, ekspresi para ahli 9 gerbang tenang langsung berubah. Tepat saat mereka hendak berbicara, Pang Hao langsung menghentikan mereka. Menatap Lindong dengan sinis, kekejaman dan kebiadaban yang ada di mata Lindong tampak seolah-olah dia ingin melahapnya. "Haha, saudara Pang Hao sungguh murah hati. Karena Anda telah mengaku kalah, silakan serahkan 30 inti petir itu. Teman-teman kita di sini masih menunggu untuk mendapatkannya." Sambil menutup mata terhadap ekspresi pucat Pang Hao, Lindong menyeringai saat berbicara kepada Pang Hao. Ekspresi Pang Hao langsung kembali muram. 30 inti petir. Harga yang mahal ini menyebabkan rasa sakit yang cukup besar bahkan untuk seseorang dengan kedudukan seperti dia. Namun, banyak ahli di hadapannya menatapnya dengan rakus. Jika dia mundur, tidak ada jaminan bahwa orang-orang jahat ini tidak akan berkomplot melawannya. Bagaimanapun, meskipun gerbang 9 tenang mereka kuat, ia tidak dapat menguasai seluruh laut setan yang kacau. "Lindong, saat kau memakan sesuatu dari gerbang 9 tenang kami, berhati-hatilah agar tidak tersedak sampai mati." Sambil menarik napas dalam-dalam, getaran terasa di telapak tangan Pang Hao. 30 inti petir keluar dari tas Qian Kun miliknya, sebelum melesat ke arah Lindong. Melihat ini, Lindong tersenyum tipis. Dengan lambaian lengan bajunya, setengah dari 30 inti petir diterima dan disimpannya di dalam tas Qian Kun-nya. Sedangkan 15 sisanya, mereka terbang langsung ke arah para ahli di sekitarnya. "Semuanya, seperti yang kita sepakati. Haha, semua orang bisa berbagi hasil rampasannya." Melihat 15 inti petir beterbangan, mata para ahli itu langsung memerah. Detik berikutnya, kekuatan Yuan yang kuat dan tak kenal takut meletus saat sosok-sosok melesat maju seperti sambaran petir. 15 inti petir tampak cukup banyak. Namun, bagi para ahli itu sama saja dengan menuangkan secangkir air ke gerobak yang terbakar. Oleh karena itu, demi merebut dan mendapatkan 15 inti petir, cukup banyak pembantaian dan perkelahian yang kacau terjadi secara alami. Menjelang pembantaian mereka, Lindong terlalu malas untuk mempedulikannya. Ia hanya bertugas membagikan 15 inti petir, dan masalah siapa yang akan menerimanya tidak ada dalam daftar perhatiannya. Melihat 30 inti petir yang dengan cepat terbagi, kelopak mata Pang Hao berkedut, sebelum dia melemparkan tatapan muramnya ke arah Lindong. Sambil menyeringai sinis, dia berkata, "Semuanya, apa yang akan terjadi selanjutnya akan menjadi masalah pribadi antara gerbang 9 tenang kami dan Lindong. Jika kalian tidak ingin menjadi musuh gerbang 9 tenang kami, mohon jangan ikut campur." Saat kata-kata Pang Hao terdengar, niat jahat langsung muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang. Sebelumnya, Pang Hao telah menderita kerugian besar.
Sekarang, saatnya untuk membalas dendam. Mendengar itu, tatapan para ahli itu berfluktuasi sejenak, sebelum akhirnya menjauh. Berdasarkan kepribadian mereka, mereka tentu tidak akan mengambil risiko menyinggung gerbang 9 tenang, hanya untuk membantu Lindong. Meskipun mereka telah memperoleh sedikit keuntungan dari Lindong sebelumnya. Demikian pula, Lindong tentu saja tidak mengandalkan mereka. Sambil menyipitkan matanya sedikit, dia menyipitkan mata ke arah para ahli dari Nine Renegade, yang memancarkan niat membunuh. Terutama bagi lelaki tua berambut abu-abu itu. Lelaki itu berada di tahap kematian mendalam. Kalau dipikir-pikir, dia tidak sedikit pun lebih lemah dari si tua Anemosie dari Gua Angin Iblis. Untuk menghadapi ahli seperti itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah mengaktifkan Burning Sky Cauldron. Namun setelah itu, dia pasti akan sangat lemah. Lebih jauh lagi, memasuki periode kelemahan sekarang jelas bukan hal yang cerdas untuk dilakukan. Adapun gerbang 9 tenang, setelah menderita kekalahan sebelumnya, mereka jelas tidak akan mengusulkan permainan seperti pertarungan solo sekali lagi. Ini memang agak merepotkan, gumam Lindong. Sudah kubilang sebelumnya, kau tidak boleh memakan barang-barang dari gerbang 9 tenang kami. Ekspresi menyeramkan dan muram terlihat di wajah Pang Hao. Saat berikutnya, sambil mengacungkan telapak tangannya, dia berteriak, bunuh dia untukku. Setelah mendengar kata-katanya, 10 ahli gerbang 9 tenang melesat maju dengan dahsyat. Diselimuti niat membunuh yang kuat, kekuatan Yuan yang tak terbatas, dan seni bela diri yang ganas menutupi langit dan bumi saat mereka menyerbu ke arah Lindong. Berdiri bersama, Lindong dan Mulingsan menatap ke arah para ahli 9 gerbang tenang yang menyerang. Di tubuh mereka, kekuatan Yuan yang tak terbatas juga meletus. Namun, saat semua orang mengira kedua belah pihak akan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, seberkas cahaya hitam melesat dengan ganas dari jurang tebing petir di bawah. Beberapa ahli 9 gerbang tenang terkena sinar cahaya hitam itu. Saat ledakan dahsyat terdengar, puluhan orang secara bersamaan menyemburkan darah saat mereka terpental mundur. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang yang hadir ternganga dan menatap kosong, sebelum mengalihkan pandangan mereka dengan panik ke arah jurang tebing petir di bawah. Saat mereka melakukannya, sinar cahaya hitam yang menutupi langit tiba-tiba meletus dari kedalaman. Di lokasi pusat sinar cahaya hitam, ada sosok yang tingginya beberapa meter. Berjalan perlahan keluar, fluktuasi yang sangat jahat dan menyeramkan terpancar keluar, membuatnya tampak seolah-olah beberapa dewa iblis baru saja merangkak keluar dari neraka. Saat melihat sosok itu, kengerian dan keterkejutan meledak dari mata Lindong. Keheranan dan keterkejutan tergambar di wajah banyak ahli saat mereka melihat perubahan tak terduga yang terjadi di depan mata mereka. Saat tatapan mereka beralih ke sosok kokoh dan kuat di dalam cahaya hitam, ekspresi di wajah mereka berangsur-angsur berubah serius. Bisikan-bisikan segera terdengar di area tersebut. Setelah kemenangan mereka sebelumnya, para ahli yang hadir tidak terlalu takut. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan jumlah yang mutlak. Namun, setelah mendengar bisikan-bisikan ini, hati Lindong tanpa sadar tenggelam. Pandangannya tertuju pada sosok kekar di dalam cahaya hitam itu. Sosok itu memiliki aura Yimo yang sangat menyeramkan dan jahat dan bahkan lebih kuat daripada mayat-mayat perak yang pernah ditemuinya sebelumnya. Apakah itu Yimo? Lindong bertanya dengan suara rendah di dalam hatinya. Itu bukan Yimo, jawab Yan sambil menggelengkan kepalanya, dia adalah manusia saat masih hidup. Namun, korosi yang diterimanya dari aura Yimo terlalu berat. Dari kelihatannya, Yimo yang menyerangnya setidaknya harus mencapai level umum. Lindong bergumam saat pupil matanya mengecil. Yimo tingkat ini sebanding dengan ahli manusia di tahap samsara. Saat dia masih hidup, kekuatan orang ini kemungkinan besar telah mencapai tahap kematian mendalam yang sempurna, dan hanya selangkah lagi dari tahap samsara. Sayang sekali dia jatuh di tangan Yimo tingkat umum itu. Lebih jauh lagi, Yimo tingkat umum itu menanamkan segel iblis erosif di tubuhnya, menyegel sebagian kecil kesadarannya di dalam tubuh, dan sepenuhnya mengubahnya menjadi mesin pembunuh. Sangat kejam. Mendengar penjelasan Yan, jantung Lindong berdebar ketakutan. Yimo itu memang sangat ganas. Mereka tidak melepaskanmu bahkan setelah mengalahkanmu, tetapi malah menggunakan metode yang begitu ganas. Mari kita cari kesempatan untuk meninggalkan tempat ini.
Mayat iblis ini sangat tangguh. Bahkan jika dia tidak lagi sekuat saat dia masih hidup, aku khawatir dia masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Meskipun ada banyak ahli yang hadir, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Yan memperingatkan. Lindong menganggukkan kepalanya pelan sebagai jawaban. Sampai sekarang, bahkan jika dia menggunakan banyak trik, dia paling-paling hanya bisa menandingi ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mayat itu berada di tahap kematian mendalam tingkat lanjut, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melarikan diri begitu melihatnya. Ketika Lindong tengah berbincang dengan Yan, akibat kejadian tak terduga ini, para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius telah mengarahkan pandangan mereka ke arah cahaya hitam yang muncul. Benda itu sangat kuat. Semua orang harus berhati-hati. Sambil menatap serius sosok kekar yang perlahan keluar dari cahaya hitam, tetua berambut abu-abu itu berbicara dengan suara rendah. Apa sebenarnya itu? Sambil menyeka darah dari sudut mulutnya, Pang Hao bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak yakin, tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang ramah. Tetua berambut abu-abu itu menjawab sambil mengerutkan kening. Kemungkinan besar dia kurang memahami Yimo. Lagi pula, di dunia saat ini, Yimo sangat jarang muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku bisa merasakan kekuatan petir yang sangat kuat di dalam tubuh benda itu. Jika benda itu berubah menjadi inti petir, aku menduga bahwa satu saja sudah cukup untuk menggantikan semua energi petir yang terkandung dalam inti petir yang kita miliki. Pang Hao menyimpulkan. Mari kita amati situasinya dengan tenang. Jika ada kesempatan, kita akan bergerak dan mengambil inti petir itu. Mata tetua berambut abu-abu itu berkilat, saat tatapannya berubah agak membara saat menatap mayat iblis itu. Dia juga merasakan energi petir yang sangat besar yang terkandung dalam tubuh mayat iblis itu. Bagaimana dengan bocah nakal itu? Pang Hao bertanya sambil menatap Lindong dengan penuh kebencian. Selama dia berada di gua ini, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Tidak akan terlambat untuk menghadapinya setelah semua ini berakhir. Tetua berambut abu-abu itu menjawab sambil menyeringai. Baiklah, kita benar-benar tidak bisa membiarkan bocah itu pergi. Pang Hao setuju sambil menganggukkan kepalanya. Penampilannya yang menggertakkan giginya dipenuhi dengan kebencian dan kemarahan yang mendalam. Pada saat yang sama, di sisi Aula Langit Misterius, Liu Xiangxuan dan orang-orangnya sedang berbicara dengan suara pelan. Adapun target pembicaraan mereka, jelas mayat iblis kuat yang tiba-tiba muncul. Saat semua mata di dasar danau petir itu bertemu, sosok kekar itu akhirnya melangkah keluar dari cahaya hitam, dan muncul di bawah tatapan penuh perhatian semua orang yang hadir. Pada saat ini, semua orang akhirnya dapat melihat dengan jelas penampakan sosok hitam itu. Fisiknya beberapa kali lebih besar dari orang normal, dan ketika dilihat dari jauh, ia tampak seperti raksasa kecil. Tubuhnya awalnya berwarna perak terang dan cemerlang. Namun, sekarang ditutupi oleh pola iblis hitam yang sangat menyeramkan dan jahat. Garis-garis pola ini meluas ke setiap inci tubuhnya. Dari jauh, tampak seolah-olah serangga hitam yang tak terhitung jumlahnya merayapi tubuhnya, menyebabkan kulit kepala orang menjadi mati rasa. Pada saat ini, warna hitam pekat memenuhi matanya dan tidak ada sedikit pun riak atau fluktuasi yang terlihat, membuatnya tampak seperti orang mati. Di bawah tatapan banyak orang di sekitarnya, dia perlahan mengangkat kepalanya. Tatapan yang dipenuhi aura hitam jahat menyapu semua orang yang hadir. Di bawah tatapannya, semua orang merasakan hawa dingin aneh muncul dari lubuk hati mereka, menyebabkan tidak seorang pun berani mengambil tindakan untuk sementara waktu. Banyak ahli melayang di udara sambil menatap sosok hitam itu dengan waspada. Kedua belah pihak membentuk semacam konfrontasi, dan tampaknya tidak ada yang berani mengambil tindakan. Di tengah suasana tegang ini, seseorang diam-diam menelan ludah. Suara samar yang dihasilkan sangat menusuk telinga dalam keheningan ini. Saat suara ini terdengar, kilatan mengerikan di mata beberapa ahli mulai berangsur-angsur menghilang. Jelas, mereka tidak ingin dibuat takut oleh mayat iblis ini. Ayo kita lakukan. Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Dengan teriakan itu, suasana tegang langsung hancur. Detik berikutnya, puluhan sosok melesat keluar dengan dahsyat.
kekuatan Yuan yang tak terbatas berubah menjadi seni bela diri yang ganas, menutupi langit dan bumi saat mereka bergemuruh dengan dahsyat menuju sosok manusia cahaya hitam. Serangan itu membelah cairan petir itu, sebelum menghantam tubuh sosok cahaya hitam itu dengan keras. Pada saat itu, cairan petir di sekitarnya hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, kegembiraan muncul di wajah beberapa orang. Namun, sebelum kebahagiaan ini menyebar, mereka melihat sosok cahaya hitam itu perlahan berjalan keluar. Tanda-tanda iblis hitam yang menyeramkan di tubuhnya berkilau samar dan bahkan tidak ada satupun goresan di tubuhnya. Serangan gabungan dari beberapa lusin ahli secara tak terduga tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun. Pertahanan yang mengerikan. Setelah mengamati ini, kengerian dan keterkejutan mulai merayapi mata beberapa ahli saat mereka mulai merasakan sedikit kegelisahan. Mayat perak di hadapan mereka ini tampaknya berbeda dari yang mereka hadapi sebelumnya. Saat mereka diam-diam merasa terkejut oleh tontonan ini, Ki Iblis dengan marah berubah menjadi lebih kuat di dalam mata hitam legam dari sosok cahaya hitam itu. Pada saat berikutnya, suara yang sangat aneh dan melengking terdengar dari mulutnya. Saat gelombang suara melengking itu terdengar, sosok cahaya hitam itu tiba-tiba melesat maju. Mirip seperti hantu, sosok itu muncul di hadapan beberapa lusin ahli yang telah menyerang. Cahaya hitam meletus, menembus formasi mereka dalam sekejap, sebelum muncul di belakang mereka. Bang bang bang. Ketika sosok cahaya hitam muncul di belakang para ahli itu, tubuh mereka langsung membeku. Pada saat berikutnya, awan kabut berdarah meledak di tubuh mereka dan lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di tenggorokan mereka. Ki iblis hitam naik dari tepi lubang, sebelum masuk ke tubuh mereka dalam sekejap, menggerogoti roh Yuan mereka di dalamnya. Jeritan menyedihkan bergema, sebelum segera berhenti saat mayat beberapa lusin ahli berjatuhan, turun ke dasar danau. Saat mereka menyaksikan puluhan ahli kehilangan nyawa mereka dalam sekejap mata, orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin. Keterkejutan dan kengerian di mata mereka telah mencapai titik ekstrim. Mereka adalah 30 orang ahli yang kekuatannya telah mencapai tahap kehidupan mendalam tingkat lanjut. Jika mereka bekerja sama, bahkan ahli tahap life profound yang sempurna akan dipaksa mundur. Namun, di depan mata mereka, mereka langsung terbunuh oleh sosok cahaya hitam dalam sekejap mata. Baru pada saat inilah semua orang akhirnya mengerti. Kekuatan sosok cahaya hitam di depan mata mereka tampaknya telah mencapai tingkat yang agak menakutkan. Dengan wajah penuh keterkejutan, Lin Dong menyerap seluruh pemandangan ini melalui matanya, sebelum menghembuskan napas dalam-dalam. Tanpa ragu sedikit pun, dia menarik Mu Lingsan saat dia melesat ke permukaan danau petir. Hal yang ada di depan mata mereka bukanlah sesuatu yang dapat mereka tangani. Namun, tepat saat Lin Dong dengan tegas melarikan diri bersama Mu Lingsan, cahaya hitam tiba-tiba bersinar di mata sosok cahaya hitam yang baru saja membunuh beberapa lusin ahli. Pada saat ini, mata yang awalnya sama sekali tidak bernyawa itu, tiba-tiba memiliki jejak ekspresi kosong yang sangat kecil. Simbol leluhur yang melahap. Suara serak dan tak jelas terdengar pelan dari mulut sosok cahaya hitam itu. Cairan petir menyembur keluar disertai gemuruh yang menggelegar. Ada banyak ahli yang berkeliaran di sekitar danau petir dan dari posisi mereka jelas berencana untuk menyerbu ke dalam danau. Mereka sedikit terkejut sesaat ketika melihat duo Lin Dong menyerbu keluar dari danau. Namun, Lin Dong tidak memperhatikan mereka. Dia hanya melihat danau petir di bawah dengan ekspresi serius. Sebuah fluktuasi yang mengerikan tampaknya telah meletus di bawah segera setelah mereka keluar dari danau. Kemungkinan besar pertempuran sengit telah terjadi di dasar danau petir. Namun, Lin Dong tidak menyangka bahwa orang-orang di dasar danau itu akan mampu melukai mayat iblis yang kekuatannya telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Meskipun begitu, pihak-pihak dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius masing-masing memiliki seorang ahli yang telah mencapai tahap kematian mendalam awal. Saudara Lin Dong, apakah kita akan pergi begitu saja? Mata besar Mu Lingsan sedikit menyesal saat dia melihat ke danau petir dan berkata, betapapun bagusnya harta karun itu, seseorang hanya dapat menikmatinya jika ia masih hidup. Lin Dong menjentik dahi Mu Lingsan dan berkata, benda itu sangat kuat. Jika benda itu menjadi gila, para ahli yang banyak itu akan menderita kerugian yang sangat menyedihkan bahkan jika mereka berhasil mengalahkannya pada akhirnya.
Mengapa kita harus terlibat dalam pertarungan seperti itu? Baiklah kalau begitu. Mulingsan hanya bisa bergumam dan menganggukkan kepalanya setelah mendengar ini. Dia tahu bahwa mengingat karakter Lindong yang berhati-hati, dia pasti tidak akan mengambil risiko sebesar itu. Mata Lindong menyapu sekelilingnya. Tepat saat dia hendak membawa Mulingsan dan pergi, matanya tiba-tiba mengeras. Gelombang raksasa setinggi 10.000 kaki yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari danau petir di bawah. Suara gemuruh keras disertai dengan fluktuasi energi yang sangat liar dan dahsyat menyapu keluar. Ombak raksasa melesat ke langit sebelum menghantam tanah. Seolah-olah area dalam radius 100.000 kaki dari danau petir itu sedang dihujani petir. Adegan yang tiba-tiba ini jelas membuat para ahli yang berencana memasuki danau petir itu tercengang. Tak lama kemudian, mereka melihat banyak sosok manusia terbang mundur dengan menyedihkan dari pilar petir yang melesat keluar. Pada akhirnya, mereka semua mendarat dengan keras di tepi danau. Banyak dari mereka yang memuntahkan seteguk darah saat melakukannya. Lingkungan di sekitar danau petir itu langsung menjadi kacau. Para ahli yang belum memasuki danau petir itu menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi bingung. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa semua orang ini tiba-tiba melarikan diri dari danau itu. Cepat mundur! Para ahli yang mendarat di tanah dengan keadaan menyedihkan memandang ombak raksasa di danau petir dengan mata ketakutan sambil berteriak dengan suara melengking. Danau petir itu tiba-tiba meledak setelah seruan itu terdengar saat gelombang setinggi ratusan ribu kaki naik. Ada sosok cahaya hitam kokoh berdiri dengan acuh tak acuh di puncak gelombang itu. Aura hitam jahat menyelimuti tubuhnya, bahkan menyebabkan langit menjadi sedikit redup. Apa itu? Fluktuasi yang sangat kuat. Banyak pasang mata di sekitar danau petir itu tampak terkejut saat melihat sosok cahaya hitam di puncak gelombang. Suara-suara terkejut menyebar dengan cepat. Ekspresi Lindong tampak muram saat menyaksikan kejadian ini. Mayat iblis ini memang kuat. Bahkan banyak ahli tidak mampu menahannya. Sepertinya memilih untuk tidak melawannya adalah pilihan yang tepat. Pada titik ini, Lindong melirik ke suatu tempat di dekat tempat orang-orang dari Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius telah keluar dari danau petir. Mereka semua saat ini mengenakan ekspresi serius saat mereka menatap sosok cahaya hitam yang berdiri di atas gelombang raksasa. Kemungkinan besar mereka merasa bahwa situasinya cukup sulit untuk dihadapi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi Pang Hao tampak muram saat menyaksikan kejadian ini. Mereka juga telah menyerang sebelumnya, hanya untuk berakhir dengan beberapa luka dan kematian. Jika bukan karena tetua berambut abu-abu di sampingnya telah campur tangan, kemungkinan besar mereka akan menderita kerugian yang lebih menyedihkan. Kekuatan mayat perak ini sepertinya telah mencapai tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Tetua berambut abu-abu itu menatap mayat perak itu dengan ekspresi gelap saat dia berkata. Pang Hao mengerutkan kening. Dia segera mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya sambil berkata, bukan tidak mungkin untuk mengatasinya jika kita menggunakan semua yang kita miliki. Kita belum mencapai bagian terdalam gua. Tidak akan ada gunanya menggunakan semua trik kita di sini. Tetua berambut abu-abu itu menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun inti petir yang terkumpul di tubuhnya akan sangat kuat, nilainya pasti tidak akan sebanding dengan harta karun yang ada di dalam gua. Karena itu, kita tidak bisa melawannya di sini. Beberapa keengganan melintas di mata Pang Hao setelah mendengar ini. Namun, dia juga cukup cerdik dan secara alami mengerti bahwa tetua berambut abu-abu itu benar. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk. Kita akan pergi. Ekspresi santai muncul pada para ahli dari Gerbang 9 Tenang di sekitarnya setelah mendengar Pang Hao memberi perintah. Tentu saja yang terbaik adalah mereka tidak perlu berhadapan dengan makhluk merepotkan seperti itu di tempat ini. Gerbang 9 Tenang berencana untuk mundur. Lindong telah memperhatikan aktivitas Gerbang 9 Tenang. Dia memahami niat mereka setelah melihat sikap mereka. Orang-orang ini juga tidak berani terlibat dalam bentrokan langsung dengan mayat iblis. Apakah Aula Langit Misterius juga berencana untuk mundur? Sementara Gerbang 9 Tenang menunjukkan tanda-tanda mundur, Lindong juga menemukan bahwa para ahli dari Aula Langit Misterius di dekatnya juga menunjukkan tanda-tanda yang sama. Jelas, hasil diskusi mereka sama. Kita juga harus pergi. Lindong mengambil keputusan setelah melihat situasi ini.
Tanpa menunggu gerbang 9 tenang dan aula langit misterius pergi, dia memimpin Mu Lingsan untuk segera bergegas menuju bagian gua yang lebih dalam. Namun, aura iblis di sekitar sosok cahaya hitam di atas danau petir tiba-tiba muncul tepat saat Lindong hendak pergi. Riak-riak muncul di mata yang sama sekali tanpa emosi itu. Mata hitam itu menatap ke arah yang dituju Lindong. Semuanya, mari kita bergandengan tangan dan membunuhnya. Jika energi petir di dalam tubuhnya membentuk inti petir, itu pasti akan menjadi harta karun yang tak ternilai. Bahkan lebih banyak ahli berkumpul di sekitar danau petir. Setelah itu, teriakan keras terdengar. Teriakan ini dipenuhi dengan keserakahan. Seraya teriakan-teriakan terdengar satu persatu, ratusan cahaya terang mulai melesat maju. Serangan-serangan dahsyat menyelimuti sosok manusia cahaya hitam itu bagai badai. Lindong menggelengkan kepalanya pelan setelah mendengar suara pertempuran di belakangnya saat kecepatannya menjadi semakin cepat. Mereka hampir menghilang di cakrawala ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang fluktuasi energi yang menakutkan di belakangnya. Segera setelah itu, teriakan menyedihkan menyebar di langit. Suara-suara itu dipenuhi dengan kengerian yang kental. Jelas, sosok manusia cahaya hitam itu sekali lagi memulai pembantaiannya. Sekelompok orang bodoh. Lindong mengumpat pelan dalam hatinya. Tubuhnya bergerak dan ia meningkatkan kecepatannya sekali lagi saat ia berusaha melarikan diri dengan tergesa-gesa dari tempat yang merepotkan ini. Lindong, dia mengejarmu. Namun, suara Yan tiba-tiba terdengar saat Lindong bersukacita atas ketegasan yang ditunjukkannya saat melarikan diri. Hal ini menyebabkan wajahnya cepat berubah pucat. Setelah itu, dia berbalik dan benar saja, dia melihat cahaya hitam menembus langit jauh di belakangnya, melaju kencang menuju lokasinya dengan kecepatan kilat. Brengsek. Ekspresi Lindong sangat jelek saat dia melihat cahaya hitam melesat ke arahnya. Dia tahu bahwa alasan terjadinya hal ini kemungkinan besar karena simbol leluhur yang melahap di tubuhnya. Lindong merasa cemas. Ia mendesak Mu Lingsan sambil tiba-tiba meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Dalam sekejap, ia telah menghilang di cakrawala. Lingkungan di sekitar danau petir itu benar-benar kacau. Darah segar dan mayat-mayat mengapung di danau petir itu, menyebabkan warna danau itu menjadi jauh lebih gelap. Para ahli yang selamat itu melihat ke arah di mana sosok cahaya hitam itu menuju dengan ekspresi ketakutan. Tidak ada dari mereka yang berani mengejar. Benda itu tampaknya mengejar Lindong. Tetua berambut abu-abu itu mengintip ke kejauhan sebelum berbicara dengan suara terkejut. Pang Hao awalnya terkejut mendengar ini. Kegembiraan segera muncul di matanya saat dia tertawa dingin, dasar bocah yang tidak beruntung. Tapi lebih baik begitu, menggunakan mayat perak untuk menghabisinya akan menyelamatkan kita dari kesulitan melakukannya. Ayo pergi. Dia melambaikan tangannya setelah suaranya terdengar. Setelah itu, dia memimpin kelompok itu dari gerbang 9 tenang dan dengan cepat menuju bagian gua yang lebih dalam dari arah lain. Para ahli lain di sekitar danau mulai mengikuti mereka satu demi satu setelah melihat ini. Namun, tidak ada yang berani memiliki ide-ide aneh sehubungan dengan mayat perak seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengerti bahwa benda itu terlalu sulit untuk ditangani. Pada akhirnya, kehidupan seseorang adalah hal yang paling penting. Dua sinar cahaya melesat menembus langit dengan kecepatan kilat. Kecepatan tinggi mereka menciptakan suara ledakan sonik yang dalam. Ekspresi Lindong tampak muram. Kecepatannya telah mencapai batasnya. Dia bisa merasakan bahwa sosok manusia cahaya hitam di belakangnya terus mempersempit jarak. Jelas, sosok itu bahkan lebih cepat dari mereka. Kakak Lindong, hati-hati. Mu Lingsan tiba-tiba berseru saat Lindong sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ruang di depannya terdistorsi. Sosok manusia yang tampak kuat yang memancarkan aura iblis jahat muncul di tempat itu dengan cara yang aneh. Lingsan, pergilah dulu jika terjadi sesuatu. Lindong menatap mayat iblis yang muncul di depannya. Hatinya hancur saat dia berkata perlahan. Mu Lingsan menggigit bibirnya. Tangan kecilnya menggenggam erat penutup peti mati hidup dalam pelukannya saat cahaya biru berkedip cepat di dalam mata besar itu. Bersiap untuk pertarungan habis-habisan. Lindong menarik napas dalam-dalam. Matanya perlahan berubah sedingin es dan setajam pisau.
Terlepas dari betapa sulitnya menghadapi hal ini, mustahil bagi Lindong untuk menyerah begitu saja. Sosok cahaya hitam itu berdiri di udara. Mata hitam itu menatap tajam ke arah Lindong. Sesaat kemudian, fluktuasi muncul di mata yang sama sekali tanpa emosi itu. Tubuhnya sedikit gemetar seolah-olah dia sedang berjuang. Segera setelah itu, dia perlahan mengulurkan tangannya saat suara gemetar yang luar biasa serak keluar dari mulutnya. Melahap, simbol leluhur, tolong aku.